Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrian Dimas selaku Departemen Pengembangan Profesi dari bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi. Dalam 6 materi wajib HMI kali ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam dan HMI. Bagi kawan-kawan yang belum tahu akan sejarah peradaban Islam dan sejarah HMI, kini telah terhubung dengan Kakanda Iman selaku Kabid P3A periode 2019-2020. Bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah aman terkendali. Alhamdulillah aman terkendali. Di sini kita akan bahas tentang sejarah peradaban Islam dan HMI. Seberapa penting kader HMI dalam memahami sejarah peradaban Islam, Kanda? Oke. Kalau seiring perkembangan zaman ya, kalau saya lihat sangat penting bagi kader-kader HMI selaku yang kalau kita sering kenal bahwasannya kader HMI ini adalah kader umat dan kader bangsa. Karena melihat dari beberapa perjalanan HMI ini kan tidak hanya semerta-merta organisasi Islam yang memang dengan latar belakang yang dengan menunjukkan eksistensinya saja, kan tapi ada perjuangan khusus yang dibawa oleh himpunan mahasiswa Islam itu sendiri untuk selain daripada semangat keislaman dan keindonesiaan, akan tapi juga bagaimana polarisasi di dunia perguruan tinggi pada himpunan mahasiswa Islam sendiri juga terimplementasikan begitu kira-kira. Oh, luar biasa sekali Anda ya. Lanjut kepada yang kedua, yaitu mengapa sejarah peradaban Islam disandingkan ke pembahasan sejarah perjuangan HMI, Kanda? Oke. Kalau melihat dari sejarah peradaban Islam ini kan agaknya sangat luas ya, iya, kan? Kira-kira kan. Iya. Jadi kalau saya melihat dari sejarah peradaban Islam ini kan terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama di fase klasik. Ini tuh menceritakan bahwasannya ekspansi Rasulullah, perjalanan Rasulullah untuk menyebarkan Islam, terus disintegrasi dari bagaimana Rasulullah dihujat oleh kaum Quraisy pada masa itu dengan ajaran nilai-nilai keislamannya. Terus yang kedua ada fase pertengahan kalau saya menyebutnya, bahwasanya di fase pertengahan ini lebih kepada fase kemunduran Islam itu sendiri, dan puncaknya berada di Khulafaur Rasyidin sampai at-tabi'in dan tabi'innya. Sehingga melihat daripada fase pertengahan ini bermula dari awal 650 Masehi sampai 1000 Masehi itu masih fase Khulafaur Rasyidin. Sehingga untuk penanaman penyambung dakwah daripada wafatnya Rasulullah setelah itu, untuk bagaimana transfer value daripada Islam itu benar-benar diimplementasikan dan benar-benar dikebumikan oleh manusia yang memang menganut agama Islam itu sendiri. Nah, terus yang ketiga itu ada fase modern. Nah, fase modern ini lebih kepada bagaimana teori-teori yang penyebaran Islam berada di Indonesia. Nah, karena berbicara fase modern ini melihat dari tahun 1250 Masehi ke belakang itu udah masuk di fase modern. Sehingga ada 3 teori yang menyatakan bahwasannya Islam masuk pada Nusantara ini ada 3 teori. Yang pertama itu teori Makkah, dan itu ada yang berpendapat bahwasannya teori Makkah ini disebarkan di 7 abad, di 7 Masehi. Nah, terus yang kedua itu ada teori Gujarat, dan itu datang dari India. Terus yang ketiga ada teori Persia. Nah, antara teori Persia dengan teori Gujarat itu datang di tahun yang sama. Maksudnya adalah di 13 Masehi. Sehingga ada juga pendapat, kalau dalam bukunya Harun Nasution itu salah satu pakar sejarah Islam di Indonesia, ada kesenjangan waktu antara teori Gujarat dengan teori Persia. Sehingga dua teori ini memiliki hampir kesamaan untuk penyebaran nilai-nilai keislamannya. Kira-kira begitu. Oh, jadi seperti itu Kanda. Jadi ini ada beberapa lagi pertanyaan yang cukup menarik, yaitu bagaimana upaya peradaban Islam masuk di Nusantara, Kanda? Nah,
seperti sempat saya singgung tadi di awal, bahwasannya sederhananya saya melihat dari beberapa teori ya yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, bahwasanya Islam masuk di Nusantara ini ada yang bilang di tahun 7 Masehi, ada juga yang bilang di tahun 13 Masehi, dengan dua teori itu. Nah, di tahun 7 Masehi ini ada salah satu peninggalan prasasti yang berbentuk tulisan Arab, itu ada di Ternate. Karena pada masa itu, atau yang biasa kita kenal adalah daerah Solomon. Nah, itu adalah salah satu daerah di mana penyebaran Islam ataupun peninggalan-peninggalan Islam ada berbentuk tulisan prasasti berbentuk Arab di sana. Sehingga pada 7 Masehi itu disebutlah teori Mekah, nyebarnya di Ternate itu sendiri. Terus teori yang kedua di Islam Nusantara ini melalui teori perdagangan. Nah, teori Gujarat ini dikembangkan pada fase pertengahan, yaitu oleh salah satu kerajaan terbesar di dunia pada masa itu, yaitu kerajaan Mughal di India. Nah, salah satu kerajaan Mughal itu sendiri secara penanaman ataupun penyebaran Islamnya itu dengan teori perdagangan. Ini tuh nggak asing bagi kalangan-kalangan kader HMI yang mungkin secara muamalah, secara perbuatan transaksi kehidupannya, karena tidak dapat kita pungkiri bahwasanya manusia ini kan konsumtif tuh. Nah, sehingga ya mungkin daripada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia secara konsumtif, itu ada penanaman transfer value tentang keislaman di situ. Nah, kira-kira begitu, Adinda. Luar biasa sekali Kanda Menteri di saat ini, sehingga saya juga mempunyai stimulus. Akan tetapi melihat kondisi NKRI pada masa itu, bagaimana upaya mahasiswa merespon kondisi Islam di Indonesia dan perguruan tinggi, Kanda? Nah, oke. Berangkat daripada itu, awal di tahun 1596, Cornelis de Houtman pertama mendaratkan di bumi pertiwi kita ini. Dengan sepanjang pergolakan dinamika penjajahannya, dengan pengaruh kultural sosialistiknya, sehingga pemahaman tentang keislaman di Indonesia itu mulai tergerus pada masa itu. Sehingga bagaimana sih respon daripada mahasiswa selaku bertumpu pada peran dan fungsinya sebagai agent of change-nya itu, atau agent of control-nya, dan juga berkiblat kepada tridharma perguruan tingginya. Upaya dari respon daripada mahasiswa itu sendiri, yang pertama, bagaimana keseimbangan antara nilai-nilai ilahiyah dengan nilai-nilai sosialisnya. Nah, dengan jangka panjang 3,5 abad dari Belanda menjajah, Cornelis de Houtman dan kawan-kawannya menjajah Indonesia, sehingga tergerusnya dari paham-paham tidak ada keseimbangan antara kegiatan vertikal dengan kegiatan horizontal, itu membuat ya mahasiswa harus responsif terhadap hal yang demikian. Karena pada masa itu tidak ada organisasi mahasiswa yang berasaskan Islam. Sehingga memang perlu nih ada keseimbangan di situ untuk menopang menjadi patron bagi mahasiswa Islam untuk menyeimbangkan antara kegiatan vertikal dengan kegiatan horizontalnya. Maksudnya adalah bagaimana segala bentuk peribadatan syariatiyah kepada Tuhan itu seimbang dengan kegiatan antar hubungan dengan manusia itu sendiri. Biar ada balancing antara keduanya. Kira-kira begitu ini. Baik-baik. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas yang cukup menarik, apa saja sih yang melatar belakangi sehingga pada saat itu HMI harus didirikan, HMI harus ada, dan HMI itu harus berdiri sejak saat itu? Nah, sependek pengetahuan saya selaku kader HMI, karena sudah kita ketahui bersama bahwasannya ada beberapa faktor ataupun ada dua semangat ya yang itu menjadi spirit awal bagi himpunan mahasiswa Islam yang harus didirikan pada masa itu. Selain daripada melihat kondisi mikrobiologis daripada Islam di Indonesia pada masa itu. Sebelum saya menjelaskan daripada kenapa HMI ini harus didirikan, yang pertama
Mungkin ini sebagai salah satu faktor melihat kondisi mikrobiologis. Dalam bukunya Agus Salim Sitompul, dia melihat kondisi HMI mengayuh cita dan kritik. Di dalamnya ditulis bahwasanya ada empat golongan daripada kondisi Islam pada masa itu di Indonesia. Yang pertama adalah golongan yang hanya kegiatan pada kesehariannya hanya berbentuk peribadatan yang dituntut oleh adat istiadat seperti pernikahan, kematian. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, golongan yang kedua ini adalah golongan para alim ulama. Yang itu dalam konteks kehidupannya hanya kegiatan vertikal saja. Jadi tidak ada keseimbangan antara kegiatan vertikal dengan horizontalnya. Terus golongan yang ketiga, ini adalah salah satu golongan para alim ulama dan pengikutnya. Dan segala bentuk peribadatannya apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Nah, golongan alim ulama dengan pengikutnya ini hanya yang dilakukan dalam kesehariannya hanya yang dilakukan oleh Rasulullah saja. Jadi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu apa ya, kalau bahasa sekarang ulama menyebutnya itu bid'ah. Nah, itu sehingga berkontradiksi dalam seiring perkembangan zaman, kegiatan peribadatan itu kontradiksi. Terus yang keempat itu adalah golongan-golongan kecil sebenarnya yang itu berusaha adaptasi dengan lingkungan dan perkembangan zaman, sehingga ya apa yang memang menjadi tuntutan syariat yang mereka kerjakan, dan apa yang menjadi tuntutan manusia ya mereka kerjakan. Jadi ada balancing di situ. Nah, setelah yang kita ketahui bersama bahwasannya HMI didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 atau bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1966. Nah, di situ Lapran Pani dan kawan-kawan dan salah satu 14 tokoh yang itu ada salah satunya ada di Malang. Beliau salah satu pendiri ya, ataupun ya salah satu inisiator daripada ya Malang, untuk bagaimana mahasiswa pada saat itu harus seimbang dengan kegiatan keislaman dan juga kemanusiaannya, sehingga HMI ini hadir dengan dua spirit itu, semangat keislaman dan keindonesiaan itu harus benar-benar dijalankan. Kira-kira begitu. Oh, baik-baik Kanda, luar biasa sekali ya. Dari beberapa sejarah yang diperbincangkan dari tadi, bagaimana sih peran Kadar HMI untuk tetap kembali pada hitah perjuangan HMI Kanda? Kurang lebihnya seperti itu. Kalau semisal pertanyaannya bagaimana peran kader HMI ya, terlebih khusus kawan-kawan komuni ya. Iya Kanda. Nah, lebih khusus kawan-kawan komuni, bagaimana sih cara untuk mempertahankan atau kembali pada hitah perjuangan HMI? Yang pertama, sederhana kalau bagi saya. Kalau saya melihat dari seiring perkembangan zaman, karena kita udah masuk di revolusi industri 4.0, bagaimana antara kegiatan vertikal dengan horizontal itu berimbang? Yang pertama, ya kita sebagai manusia yang segala bentuk kegiatannya itu cenderung dengan kebenaran. Kalau kata Nurus Majid demikian. Bagaimana segala bentuk peribadatan ya udah kita kerjakan saja. Kerjakan, namun tetap ada dalam proses bentuk dakwahnya, dalam konteks perguruan tingginya, bagaimana insan akademisnya itu benar-benar kita upload ataupun benar-benar kita kontraskan begitu. Sehingga semangat keindonesiaan dan keislaman itu benar-benar berimbang dari segala bentuk pencipta. Bagaimana sih HMI kadar HMI harus kreatif. Begitu. Sesuai dengan tujuan HMI-nya itu. Nah, selain daripada itu, kalau saya melihat sampai sekarang kurangnya responsif terhadap keadaan lingkungan sosial. Maksudnya adalah ketika memang ada isu-isu tentang yang berkenaan dengan isu kemanusiaan, maka kadar HMI harus responsif. Dan itu sekaligus menjunjung daripada ukhuwah Islamiyahnya dan juga bagaimana yang tercantum dalam sila yang keempat itu. Atau sila yang keempat dan juga sila yang kelima itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sila keempatnya itu bagaimana menuju masyarakat adil makmurnya. Tapi poin yang paling penting adalah bagaimana kita kerja sukarela, cuman mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Baik, itu Kanda lumayan bagus juga, karena memang kader HMI itu harus
sejalan dengan tujuan. Dan menurut Kakanda ini bagaimana harapan Kakanda untuk seluruh kader HMI, terkhususnya kader HMI Komuni untuk tetap sadar dalam menjalankan semangat keislaman dan keindonesiaan? Oke. Mungkin kalau bagaimana untuk menjalankan semangat keislaman dan keindonesiaan, ini kalau dalam perspektif saya, karena saya memang mantan B3A, kembali pada landasan perkaderan sebenarnya. Kalau lihat daripada landasan perkaderan, yang pertama kan ada landasan teologis, di mana nilai-nilai ketauhidan daripada kader itu benar-benar darah daging begitu. Sehingga ketika memang contoh sederhananya saja, yang minimal kegiatan syariat yang terdapat dalam rukun Islam itu benar teraktualisasi kan. Yang minimal ada orang azan, paling rendah kita menjawabnya dengan ya mengucapkan takbir ataupun menunaikan sholat. Terus yang kedua, landasan ideologis. Nah, landasan ideologis ini bagaimana daripada nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai keindonesiaan itu benar-benar tertanam dalam diri kader HMI, terlebih khusus kawan-kawan komuni. Karena di landasan ideologis, baik daripada selain kawan-kawan memahami daripada 6 materi pokok, karena memang di Malang ini materi pokoknya ada 6 ya, iya, kan? Selain daripada cabang-cabang yang lain. Maksudnya bukan dalam artian saya disclaimer ataupun ada penambahan materi daripada itu, akan tapi itu menjadi kebutuhan bagi kader-kader Malang. Nah, bagaimana implementasi daripada hitoh perjuangan HMI dan juga mission, apa sih yang dibawa misi daripada HMI, dan juga nilai-nilai perjuangan yang berada di dalam HMI, dan juga bagaimana mengatur strategi ataupun menjadi sosok seorang pemimpin di dalam HMI sesuai Khalifah Fil Ardnya itu. Terus yang ketiga adalah landasan sosiohistoris. Maksudnya adalah kita belajar daripada sejarah bagaimana awal HMI ini didirikan dengan segala bentuk dinamika yang ada di dalamnya. Terus yang keempat adalah konstitusi. Tidak terlepas daripada itu, karena memang kita adalah organisasi, tentunya ada rule ataupun aturan yang mengikat daripada kader HMI itu sendiri. Nah, yang lebih penting adalah kalau bagi saya penerapan daripada usaha-usaha sih yang itu terdapat di dalam AD HMI pasal 5. Terus yang kedua juga kembali pada peran dan fungsi. Nah, kenapa penting? Karena selain daripada peran kita sebagai kader umat dan kader bangsa seperti dijelaskan di sejarah-sejarah sebelumnya, ya yang pertama lebih ditekankan di wilayah bagaimana upaya kader HMI khususnya komuni itu tidak menjalankan kaderisasi secara fleksibel, namun tidak keluar daripada rule organisasinya. Nah, kira-kira begitu untuk di landasan konstitusi. Baik, itu benar. Kira-kira begitu, Arinda. Baik, luar biasa sekali Kakanda pemateri kali ini. Walaupun kita tidak menjelaskan secara rinci materi pada hari ini karena keterbatasan waktu, namun setidaknya Kakanda sudah memberikan stimulus agar kawan-kawan semuanya bisa lebih lagi untuk memperdalami materi sejarah peradaban Islam dan sejarah HMI. Terima kasih kepada Kakanda dan juga kawan-kawan yang mendengar podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.